الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, baik jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di Cilengsi, Roja Bogor, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Palembang, juga pendengar Roja di Kendari, di Tanjung Pinang dan di beberapa kota lain, serta para pendengar radio yang tergabung ke dalam grup kajian bersama di mana saja Anda berada, para pemirsa Roja TV, Garuda TV, Rabbani TV, Niaga TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabr. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang masalah hakikat sihir dan hukum sihir. Intinya hukum sihir tergantung dari praktek sihirnya. Kalau di dalam mempelajari dan mempraktekkan sihirnya ada unsur-unsur yang membuat pelakunya murtad, kufur, maka dia kufur. Tapi kalau sihirnya sekedar trik, tipuan, tidak ada mengandung unsur syirik atau kufur, maka tidak sampai murtad, hanya terjerumus ke dalam dosa besar. Adapun kalau tukang sihirnya itu sampai kepada taraf kufur, lalu sanksi atau hukuman apa yang harus diberikan kepada dia di dunia? Berkata mu'alif, kalau sihirnya menyebabkan pelakunya itu kufur, keluar dari Islam, hukumannya dipenggal kepalanya dengan pedang, dibunuh. Sebagaimana ketetapan Quran tentang umumnya nas-nas tentang orang kafir yang murtad. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jundub secara mauquf. Dia berkata, haddus sahir darbatun bis-sayf. Hukuman bagi orang tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Dan sebagian ulama menetapkan hukuman ini murni karena praktek sihirnya yang menyebabkan pelakunya kufur. Dan ini pendapat Imam Malik, juga Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'an. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menulis surat kepada para gubernur di beberapa provinsi bawahannya. Apa isi suratnya? Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah semua tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Ucapan Umar ini bisa kita dapati dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari
dua sahabat Musaddad dan Abu Ya'la, sebagaimana juga diterangkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, juz yang ke-6 halaman 297 tentang masalah ini. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta menukil sebuah riwayat yang sahih bahwa Hafsah radhiyallahu anha, beliau istri Nabi SAW, annaha qatalat jariyatan laha sahrataha, bahwa Hafsah membunuh jariyah wanita yang mempraktikkan sihirnya. Sebab inilah yang beliau dengar dari Nabi SAW. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, innama yuqtalu sahir idza kana ya'malu bisihrihi ma yuballighul kufra, fa idza amila amalan dunal kufri lam yara alaihi qatlan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hanyalah tukang sihir itu dibunuh kalau dia mempraktekkan sihirnya yang sampai kepada taraf kafir, seperti sihirnya menggunakan bantuan setan dari kalangan bangsa jin. Ada peribadatan, permohonan, berdoa kepada bangsa jin, dan ada bantuan dari pihak jin, atau pihak jinnya mensyaratkan tukang sihirnya melakukan sebuah persembahan, menyembelih binatang lalu dikurbankan untuk jin. Kita tahu menyembelih itu ibadah. Kalau menyembelihnya karena Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau menyembelihnya untuk syaitan, untuk jin, berarti ibadah kepada jin, dan itu musyrik. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah dan menyembelihlah juga karena Allah. Jadi Allah menyandingkan antara salat dengan menyembelih. Dalam surah Al-An'am dikatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, penguasa semesta alam, la syarikalah. Tidak boleh Allah disekutukan, diduakan dalam hal ini. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Jadi salat, menyembelih, hidup dan mati hanya untuk Allah, karena itu ibadah. Maka siapa orang yang salat kepada selain Allah, sujud rukunya kepada patung, dia musyrik. Siapa yang menyembelih bukan karena Allah, untuk selain Allah, maka musyrik. Nah, kalau si tukang sihir disyaratkan oleh jinnya melakukan sebuah pengorbanan, apapun bentuknya, maka itu adalah perbuatan syirik. Pelakunya kufur. Walaupun pengorbanannya itu binatang yang tak ada harganya, seperti seekor lalat. Kata Nabi SAW, dakhalal jannata ahadun bidzubab. Ada seorang masuk surga karena seekor lalat, dan sebaliknya, wa dakhalan nar ahadun bidzubab. Orang masuk neraka karena seekor lalat. Para sahabat kemudian bertanya, kaifa dzalik, bagaimana itu bisa terjadi? Lalu beliau menjelaskan, ada satu kaum
punya berhala, patung yang harus disembah. Setiap kali orang lewat dicegat, lalu qarrib, berkurbanlah kamu kepada berhala kami. Orang itu berkata, ma indi syai'un yuqarribuh. Aku enggak memiliki apapun untuk dikurbankan. Kata mereka, qarrib walau bidzubab. Berkurban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu menangkap lalat, dipersembahkan. Lalat nggak ada harganya. Gratis juga nggak mau. Bukan hanya seekor, sekarung nih ngasih lalat. Mau? Kita tolak untuk apa? Nah, dia dibiarkan lewat, kata Nabi SAW, dia dalam neraka. Karena berkurban untuk selain Allah walaupun dengan seekor lalat. Lewat lagi seorang, dicegat lagi, qarrib walau bidzubab. Berkurbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Dia menyatakan, la uqarribu illa lillah. Aku tidak akan berkorban untuk siapapun kecuali untuk Allah. Dibunuhlah orang itu, mati. Kata Nabi SAW, dia ke surga. Lihat, tidak dilihat harga besar kecilnya apa yang dikorbankan, tapi bentuk pengorbanannya itu sudah merupakan ibadah. Jadi kalau tukang sihir oleh setannya dari kalangan bangsa jin disuruh berkurban, lalu dilaksanakan, baik menyembelih ayam, kambing, sapi, atau bahkan seekor lalat, kufur dia, syirik dia, karena beribadah, berkorban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu praktek sihir yang sampai kepada kekufuran. Kata Imam Syafi'i, innama yuqtalus sahir idza kana ya'malu min sihrihi ma yubaligul kufr. Hanyalah tukang sihir itu dihukum dengan cara dibunuh bila sihirnya sampai kepada taraf kekufuran. Amma idza amila amalan dunal kufr. Adapun apabila praktek sihirnya tidak sampai kepada kekufuran, hanya pakai trik, tipuan, dengan alat, dengan mungkin kalau zaman dulu juga sudah ada, dengan memakai cairan kimia, nipu orang sehingga terkesan dengan itu dia sakti untuk menipu orang, itu tidak sampai kepada taraf kufur atau musyrik, tapi maksiat, dosa besar. Maka tukang sihir seperti itu tidak murtad dan hukumannya bukan dibunuh, tidak boleh dibunuh. Berkata mu'allif, idza kana sihruhu la yuballighul kufur lakin i'taqada jawazahu kafara. Kadzalika kafara kadzalik wa qutila haddul murtad. Tapi sebaliknya, apabila tukang sihir mempraktekkan sihirnya, tapi sihirnya itu tidak sampai kepada kekufuran, seperti tadi, hanya trik, hanya nipu, agar orang percaya bahwa dirinya sakti, padahal sekadar tipuan. Apalagi zaman sekarang kan alat-alat sulap gitu ya, dijual bebas. Orang yang tidak tahu bisa tertipu, disangkanya itu sakti mandraguna. Padahal tipuan, trik saja, karena alat. Tidak sampai kepada kufur, tapi nipu gitu. Tapi dia meyakini kebolehan hal tersebut. Itu boleh. Nipu jelas qat'i haram. Membohongi orang, berbuat bohong haram. Membohongi orang jelas haram. Tapi dianggap halal. Orang ini juga dianggap kufur dan dianggap dan hukumannya dibunuh karena murtad.
Karena apa? Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya, ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan secara qat'i, itu bisa menyebabkan pelakunya kufur. Inilah yang kedua. Jadi yang pertama, kalau sihirnya sampai kepada kekufuran, dibunuh. Kedua, kalau sihirnya tidak sampai kepada kufur, tapi dia menghalalkan perbuatannya, dia juga kufur. Sama dengan orang berdosa lainnya. Seorang umpamanya mabuk, seseorang judi, seseorang zina, seseorang membunuh. Dia menghalalkan perbuatan tersebut, kufur. Bukan karena membunuhnya, mabuknya, zinanya, judinya, tapi karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sama dengan sihir yang tidak sampai kepada kufur, hanya nipu orang, berdusta, tapi dia menghalalkan. Maka dia juga kufur, dihukumi sebagai orang yang murtad. Dan Nabi SAW menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang murtad, yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini yang kedua. Ketiga, idza kana sihruhu yubaligul kufr aw la yubalighuhu lakin qatala bihi insana fa innahu yuqtalu inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Apabila sihirnya itu sampai kepada kekufuran atau tidak sampai, mau sampai mau tidak sama aja, tapi praktek sihirnya bisa menyebabkan kematian seseorang, bisa membunuh seseorang. Maka menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, orang itu dibunuh karena membunuh. Mungkin umpamanya sihirnya itu dengan racun. Umpamanya, tolong santet si An. Disebutnya santet. Padahal bukan nyantet, ngirim jin, nggak bisa. Tapi mungkin ngutus orang membawa racun tertentu tanpa sepengetahuan korbannya, ditaburkan lalu dimakan, mati. Diisukan, saya santet tuh. Kenapa dia menyebarkan gitu? Biar ditakuti dan dianggap sakti dan laku, nanti banyak orderan. Padahal bukan sihir, hanya tipuan dengan racun, mati. Maka hukumannya sama dengan hukum pembunuh, yaitu dibunuh lagi. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Berkata Imam Abu Hanifah, la yuqtal hatta yataqarrara minhu dhalik aw yufirru bihi fi haqqi syakhsin muayyan. Wa huna yuqtalu haddan idza kana kufran wa yuqtalu qisasan illam yuballighul kufr. Kata Imam Abu Hanifah, kalau toh tidak sampai kepada kekufuran, walaupun korbannya mati, penyihirnya tidak boleh dibunuh sampai dia berulang melakukan perbuatannya itu berulang kali, maka dia dibunuh sebagai balasan atas perbuatannya, atas qisas. Dia diqisas karena membunuh, maka dibunuh. Berkata Imam Syafi'i, wa in qala lam ata'ammad al-qatl fa huwa mukhti alaihi diyah. Kalau orang tersebut mempraktekkan sihirnya dengan cara trik, dia tidak bermaksud membunuh, tapi kebablasan, terbunuh. Dia hanya meracuni, umpamanya hanya sampai sakit beberapa hari, minggu, bulan, tapi nanti sembuh. Itu targetnya, tapi kebablasan. Sampai mati, terbunuh. Kata Imam Syafi'i, orang ini tidak sengaja membunuh, maka tidak boleh dibunuh. Tapi
kena diat, kena dam. Itulah 3 rincian hukuman bagi tukang sihir yang diterangkan oleh para ulama. Pertama, kalau sihirnya sampai kepada kekufuran, sampai murtad, sampai berbuat syirik, hukumannya dibunuh. Yang kedua, apabila tidak sampai kepada kufur, tapi pelakunya meyakini kebolehan hal itu, dia juga kafir dan dibunuh sebagai orang yang murtad. Dan yang ketiga, kalau umpamanya tidak sampai kepada kekafiran, tapi kemudian korbannya terbunuh, maka dia dibunuh karena qisas. Tapi kalau umpamanya dia tidak berniat membunuhnya, tapi kebablasan terbunuh, maka dia tidak boleh dibunuh, tapi harus dibayar atau diminta, dipaksa membayar diat atau dam. Inilah 3 rincian sanksi bagi para tukang sihir. Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apakah ini berlaku bagi para penyihir wanita? Ini yang tadi dijelaskan umumnya bagi penyihir laki-laki. Bagaimana kalau tukang sihirnya wanita? Maka 3 ulama ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, menyatakan idza kanat minal muslimin annaha tuqtalu wa hukmuha hukmur rajul. Kalau dia, si tukang sihir wanita ini, muslimah, terus melakukan praktek sihir dan sihirnya sampai kepada taraf kufur atau syirik, maka sama hukumnya dengan laki-laki, dibunuh. Dan dahulu umumnya penyihir adalah wanita, sampai ayat menyatakan min syarrin naffatsati fil uqad dalam surah Al-Alaq, surah Al-Falaq, surah kedua terakhir dari Al-Quran, surah yang ke-113. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Katakan olehmu, aku berlindung kepada penguasa subuh, yaitu Allah. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang Allah telah ciptakan, dari kejahatan makhluknya. Terus wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila dia sudah gelap. Terus wa min syarrin naffatsat, dari kejahatan naffatsat. Nafasat itu tukang sihir wanita yang mempraktekkan sihirnya dengan cara membaca mantra, jampe-jampe. Isi mantra, isi jampenya diajari oleh bangsa jin. Makanya kadang-kadang isi mantranya tidak difahami bahasanya oleh manusia. Di Sunda ini ada dikenal dengan istilah jangjawokan. Apa itu jangjawokan? Mantra untuk menyihir sesuatu. Isinya apa? Isinya bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia. Ada 1-2 kata yang terfahami, tapi umumnya tidak difahami. Itu bangsa jin. Mereka yang mengajarkan kepada tukang sihir, setelah mantranya dijampe, lalu ditiupkan dengan tiupan yang disertai percikan ludah ke alat sihirnya. Alat sihirnya itu disebut buhul. Dalam bahasa Al-Quran, uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa, dan min, dari syarri, kejahatan, an-naffatsat. An-naffatsat berasal dari kata nafatha. Nafatha itu meniup tapi ada percikan ludah. Yang meniup disebut nafith. Kalau niupnya terus-terus, naffath.
Kalau wanita naffathah, kalau jamak naffathat. Wa min syarrin naffatsat, dari kejahatan para wanita yang suka meniup-niupkan dengan tiupan yang disertai percikan air ludah fil uqad, kepada buhul. Buhul ini alat sihir. Al-Quran mengisyaratkan kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir wanita. Karena umumnya tukang sihir itu wanita. Walaupun ada banyak juga laki-laki. Nah, sama kata Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, wa inda Abi Hanifah la tuqtalu walakin tuhbas. Kalau penyihirnya wanita tidak boleh dibunuh, tapi dia dipenjara, ditahan. Walhasil ini masalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Bagaimana itu tadi kalau tukang sihirnya muslim? Ada gitu muslim yang belajar sihir? Banyak. Bagaimana ada gitu tukang sihir yang suka minta-minta ke kuburan? Banyak. Bukan ziarah kuburnya bagus. Kita anjurkan ziarah kubur. Yang dilarang adalah jangan berbuat syirik ketika ziarah kubur. Jangan minta-minta ke penghuni kubur. Wahai wali yang disemayamkan atau yang dikuburkan di sini, lancarkan rezeki saya. Berdoa kepada penghuni kubur. Ini yang nggak boleh. Ziarah kuburnya bagus, silakan. Diperintahkan. Fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahi kubur. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Silakan. Yang tidak boleh adalah melakukan kesalahan ketika ziarah kubur. Kesalahan terfatal adalah minta-minta ke kuburan. Kalau di kuburannya berdoa kepada Allah, bagus. Mengatakan la ilaha illallah, bagus. Bukan itunya yang membuat syirik. Tapi setelah mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus wahai wali yang dikuburkan di sini, beri saya jodoh tanah anu musyrik teh. Bukan la ilaha illallah. Nah, tapi orang lain salah pahamnya, memukul rata. Masa la ilaha illallah itu dari kufur kepada bisa menjadi Islam, kalau dibaca di kuburan bisa dianggap murtad tuh. Bukan itu salah paham. Jadi yang membuat seseorang terjerumus ke dalam syirik ketika ziarah kubur apa? Minta-minta ke penghuni kubur. Nah, jadi ada orang muslim belajar sihir, ada orang muslim yang menyembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ada orang muslim umpamanya yang mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Dibahas oleh para ulama, kufur apa tidak? Nah, termasuk belajar sihir. Nah, sekarang bagaimana kalau yang belajar sihirnya orang kafir, tapi hidup di negara Islam, negara kaum muslimin? Apa hukumannya sama? Kalau di Indonesia kan para lawyer, para pengacara, para ahli hukum kebingungan untuk memperkarakan sihir ya, karena susah dibuktikan. Termasuk di antara santet kayak begitu, sihir lainnya. Terus ada yang sampai mati, lapor ke polisi, disantet oleh si A, ditangkap, disidangkan, susah dibuktikan. Nah, sekarang bagaimana kalau pelakunya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, tapi melakukan sihir, baik kepada kaum muslimin ataupun kepada sesama mereka, tapi dilakukan di bawah kekuasaan kaum muslimin. Inda Abi Hanifah yuqtalu fima yaqtulu fihi sahir minal muslimin. Menurut Imam Abu Hanifah, penyihir ahli kitab dia dibunuh apabila sihirnya membunuh korban dari kalangan kaum muslimin.
Adapun menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, annahu la yuqtal, bahwa tidak boleh dibunuh kalau pelakunya orang kafir, dengan dalil di anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaqtul Labid bin al-A'sam al-Yahudi indama saharahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh Labid bin al-A'sam, orang Yahudi tukang sihir yang menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersihir, kena sihirnya, kena. Dan hadis tentang Nabi kena sihir itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak boleh diingkari atas dasar husnudzon yang tidak pada tempatnya. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum kena sihir? Sudah kita terangkan kemarin bahwa kemaksuman Nabi bukan dalam bentuk seperti itu. Kan Nabi dijaga oleh malaikat. Masa ada jin yang mau mencelakainya, malaikat membiarkan? Sama aja dengan kan Nabi dijaga malaikat. Kenapa waktu perang Uhud beliau terluka sampai giginya retak? Sama dengan begitu. Jadi Nabi sebagai seorang manusia biasa mengalami apa yang umumnya dialami oleh manusia lain. Beliau kalau tidak makan lapar, kalau tidak minum haus, kalau umpamanya tidak tidur yang ngantuk, ya, kalau disakiti sama orang ya sakit, kalau dilukai ya berdarah, kalau diganggunya oleh bangsa jin ya sama, kena. Kemaksuman Nabi SAW bukan dalam hal itu, tapi dalam hal penyampaian risalah nggak akan salah. Itu maksum beliau, dalam hal itu dijamin. Adapun kalau umpamanya beliau disakiti ya sakit, ditusuk, digores ya berdarah. Nggak boleh kita katanya maksum tapi berdarah, nggak ada hubungan. Nah, termasuk kena sihirnya Nabi SAW ini aspek manusiawinya tidak bisa dilepaskan. Nabi SAW menyatakan atas perintah Allah, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan oleh Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kalian, cuma bedanya aku diberi wahyu. Ketika Nabi SAW lupa dalam sholat, beliau menyatakan, innama ana bashar mithlukum ansa kama tansawun, fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku manusia biasa seperti kalian, aku suka lupa sebagaimana kalian juga lupa. Maka kalau aku lupa, ingatkan oleh kalian. Dan kemaksuman Nabi SAW tidak berpengaruh kepada kemanusiaan beliau, suka lupa ya. Dalam sholat beliau lupa, harusnya sholat 4 rakaat, ini cuma 2 rakaat. Harusnya 4 rakaat, ini 5 rakaat. Nabi lupa ya. Tapi alhamdulillah lupanya Nabi itu membawa berkah bagi kita. Kenapa? Karena dengan lupanya beliau dalam sholat ada syariat sujud sahwi. Coba bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa, sementara kita umatnya suka lupa. Nabi nggak pernah lupa, nggak ada syariat sujud sahwinya. Kita lupa, bakal bingung tuh, aduh kudu kumaha ya, kan gitunya. Harus gimana? Aduh tadi kelewat tahiyat awal, sudah berdiri nih. Kalau Nabi tidak pernah lupa, nggak ada syariat sujud sahwi, kita bingung. Syariat tidak sempurna. Karena apa? Karena syariat untuk manusia yang pelupa. Kalau Nabinya tidak pernah lupa, nggak ada syariat sujud sahwi, kurang lengkap. Dilupakanlah Nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Dibuat lupa. Dengan adanya lupa, lahir syariat sujud sahwi. Kita mengalami lupa, tidak bingung. Tadi kelewat tahiyat awal. Tenang, ada sujud sahwi. Asal
Kelewatnya sujud sahwi benar-benar karena lupa. Adapun kalau disengaja, tahiyat awal mah panjang teuing. Udah lewat aja. Nanti ganti dengan sujud sahwi. Boleh? Tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Karena sengaja meninggalkan tahiyat awal walaupun ingat. Nggak boleh diganti dengan sujud sahwi yang disengaja dilewat tahiyat awal. Ini khusus untuk yang benar-benar murni lupa ya. Jadi Nabi SAW ya kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Yahudi. Namanya Labid bin Al-A'sam. Allah yang memberitahu. Sampai Nabi SAW diruqyah sama malaikat Jibril alaihissalatu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, malaikat Jibril datang kemudian, ya Muhammad istakaita? Nah, wahai Muhammad, apa engkau ada keluhan? Iya. Maka kemudian malaikat Jibril meruqyah Nabi alaihissalatu. Dan Allah memberitahu bahwa yang menyihirnya adalah seorang Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam. Setelah sembuh, Nabi SAW tidak menyuruh atau tidak memvonis dengan hukuman mati. Dibiarkan hidup. Dari sinilah maka Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad menyatakan kalau pelakunya ahlul kitab atau orang kafir, hukumannya tidak dibunuh. Kenapa kalau kaum muslimin dibunuh? Karena murtad. Karena dianggap murtad. Baik murtadnya itu karena praktek sihirnya menyebabkan dia kufur atau syirik, ataupun tidak kufur ataupun syirik, tapi dia menganggap halal terhadap perbuatan yang haramnya, atau dia menganggap haram. Tidak boleh, dia merasa berdosa. Dia tetap praktek karena kepentingan dunia, tapi memakan korban sampai mati. Hukumannya adalah dibunuh karena qisas. Ada lagi riwayat lain dari Imam Malik tentang kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka tidak dipaksa masuk Islam. Karena tidak boleh. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Walaupun kita berkuasa, kaum muslimin berkuasa, ada orang kafir, biarkan dalam kekafiran. Nggak boleh. Kalau tidak masuk Islam dipenjara. Nggak boleh. Kalau nggak masuk Islam dihukum mati. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu paksaan. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dia tetap berada dalam kekafiran dan dilindungi oleh penguasa muslim, tapi sebagai biaya perlindungannya dia bayar upeti. Namanya jizyah. Berapa besarannya? Ya, tergantung kemampuan dia. Tidak memaksa melebihi kemampuan. Disebut kafir dhimmi. Bagaimana kalau penyihir ini adalah kafir dhimmi? Ada dua riwayat dari Imam Malik tentang kafir dhimmi. Salah satunya menyatakan annahu yustatabu fa in aslama wa illa qutila. Dia diminta bertobat dari sihirnya. Kalau dia tobat dan masuk Islam, maka dia bebas. Diterima keislamannya, diterima tobat. Tapi kalau tidak, dibunuh. Ini pendapat yang pertama dari pendapat Imam Malik. Yang kedua, annahu yuqtalu wa in aslama. Dia tetap dibunuh walaupun masuk Islam. Nah, sekarang bagaimana kalau ada tukang sihir kemudian tobat? Ada dukun yang tobat? Ada. Dan salah satu praktek perdukunannya mungkin menyihir orang. Hal tuqbalu taubatus sahir idza taba. Apakah
tobatnya ahli sihir diterima kalau dia bertobat? Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur, mereka mengatakan la tuqbal. Tobatnya tidak diterima. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, tuqbalu. Ya diterima. Kalau benar-benar tobat, berhenti dari tobatnya, kita pernah membahas, harus taubatan nasuha. Nasuha itu yang sebenarnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya tobat. Tobat yang nasuha itu tobat yang memenuhi 7 persyaratan. Pertama, berhenti dari dosa itu. Ada tukang sihir tobat, dia praktek sihirnya berhenti total, dibuang semua ilmu sihir. Kedua, dia menyesal. Kaduhung sagenai gunung, hanjakal saluas sagara. Pokoknya benar-benar menyesal atas perbuatan yang telah lalu. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosanya merampas hak orang lain, kembalikan hak orang lain. Minta maaf. Kelima, keenam berkaitan dengan waktu. Yang kelima, tobatnya harus dilakukan sebelum sakaratul maut. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan sakaratul maut, baru tobat, sudah tertutup pintu tobat, tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal amdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum sakarat. Yugharghir itu suara ngorok dari tenggorokan ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, ketika dicabut sedang sakarat. Sebelum sakarat Allah terima tobatnya. Pas sakarat, wah mau mati nih, saya tobat sekarang. Nggak bisa. Tidak akan diterima. Karena itulah Fir'aun juga tobat. Tapi tobatnya itu ketika dia kekerbekan di Laut Merah. Tenggelam. Dia menyatakan, amantu, aku beriman, ya, bima amanat bihi Banu Israel, kepada Rabb, ilah sesembahan yang diimani oleh Bani Israel. Dia menyatakan iman, tapi oleh Allah ditolak karena pas sakarat. Itu syarat kelima. Syarat keenam, sebelum matahari terbit dari barat. Tadi masih dari timur ya, saya nggak memperhatikan sih. Tapi masihlah dari timur. Masih terbuka pintu tobat. Nanti kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah tutup pintu tobat. Itu syarat keenam. Syarat ketujuhnya, ini syarat untuk semua ibadah yang ingin diterima, tobatnya ikhlas. Karena Allah, bukan karena keuntungan dunia, bukan karena ingin selamat. Agar selamat dari hukuman, saya tobat. Sudah selamat, nanti berbuat lagi. Atau umpamanya penjudi, saya mau berhenti dari judi, tobat dari judi. Asal setiap bulan saya dapat tunjangan 10 juta. Kalau enggak, mah enggak. Itu bukan karena Allah tobat, ya, tidak ikhlas, tidak diterima. Nah, jadi kata Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad, kalau tukang sihir memenuhi syarat 7 syarat tobat ini, diterima tobatnya. Berdasarkan hal itu, ulama juga ikhtilaf tentang masalah ini. Inilah rincian sanksi dan hukuman bagi para tukang sihir, baik sihirnya yang sampai kepada taraf kufur ataupun tidak, sihirnya laki atau perempuan, pelakunya
Muslim ataupun ahlul kitab. Nah, sekarang ada satu lagi yang disebut dengan nasyrah, yaitu menyembuhkan sihir dengan sihir lagi. Umpamanya ada orang yang kena sihir, kena santet, lalu diobati oleh tukang santet lagi dengan cara-cara yang sama dengan praktek sihir si penyantet. Bagaimana? Ini namanya nasyrah. Apa hukumnya? Berkata mu'alif, an-nasyrah hiya hillus sihr anil masyhur. Menyembuhkan sihir dari korban sihir. Apa hukumnya? Fa in kana bisihrin mithlihi fa muharram. Kalau cara penyembuhannya dengan cara sihir lagi haram, tidak apa. Ini ada orang kena santet. Santet bagian dari sihir. Salah satu bentuk sihir. Minta tolong ke dukun yang sama-sama tukang santet, tapi beda perguruan. Tolong sembuhkan. Maka haram, tidak boleh. Tapi wa in kana birruqa wat ta'awid wal adyatil masyru'ah fa masyru'un nadaba ilaihi syar'u. Famin a'zami dzalik Fatihatul Kitab wa Ayatul Kursi wal Muawwidhatan. Adapun kalau disembuhkannya sihir itu dengan ruqyah syar'iyyah, dengan mantra jampe yang disyariatkan, atau dengan ta'awudz, atau dengan doa-doa yang disyariatkan, maka ya ini disyariatkan, dianjurkan oleh syariat. Kalau ada yang minta tolong, ada yang saya kena sihir, ada kawan saya atau keluarga kena sihir, dan kita bisa menyelamatkannya atau bisa berupaya meruqyahnya, tolong. Itu sama aja dengan orang yang di tengah jalan secara zalim dipukuli oleh orang lain, minta tolong ke kita, kita bisa menolong. Nah, kita gak usah latihan, nonjok angin wae mah. Lalu akhirnya ditolong. Harus kita tolong. Jangan dibiarkan babak belur. Tolong. Sama dengan demikian. Dan ruqyah yang paling agung adalah membaca Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat muawwidhatan, membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas kepada dia. Memang Al-Hasan menyatakan la yahillu sihr bis sihr. Tidak boleh menyembuhkan sihir dengan sihir. Itu yang memang jelas-jelas terlarang. Ketika Nabi SAW ditanya tentang bagaimana nasyrah, penyembuhan dari sihir, beliau menyatakan hiya min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Maksudnya kalau sihirnya disembuhkan dengan sihir lagi. Adapun kalau sihir itu dilawan dengan ruqyah syar'iyyah, dengan membacakan ayat Al-Fatihah, ayat kursi, atau surah Al-Falaq dan surah An-Nas, atau dengan ayat manapun yang ada dalam Al-Quran, atau dengan doa-doa yang disyariatkan dalam hadis yang sahih, maka ya boleh. Karena ini sifatnya menolong. Berdasarkan hal itulah, maka kalau cara menolong orang yang kena sihir dengan cara sihir lagi, maka haram. Tapi kalau menolong orang yang kena sihir dengan cara yang disyariatkan, maka yaitu disunnahkan. Karena sama dengan menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan materi kitab ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.